Setidaknya 7 masjid kuno berarsitektur unik di Kudus, bukti akulturasi budaya. Gapura dan Soko Papat menjadi ikonik. Kudus menjadi kota di Jawa Tengah yang terkenal dengan bangunan ikonik, Masjid Menara Kudus. Hal ini menjadi salah satu bukti penyebaran agama Islam yang masih eksis hingga saat ini. Selain sebagai tempat ibadah, juga menjadi wisata religi yang kerap dikunjungi. Ternyata gak cuma Masjid Menara Kudus dan Masjid Sunan Muria yang memiliki arsitektur unik dan ikonik, beberapa masjid kuno di Kudus pun masih eksis dan memiliki arsitektur yang gak kalah menarik. Daripada penasaran, berikut ini 7 masjid kuno berarsitektur unik di Kudus, selamat menyimak ya. 1. Masjid Baitul Aziz. Masjid Baitul Aziz menjadi salah satu peninggalan Wali Songo di Kudus yang masih eksis hingga saat ini. Pasalnya, masjid ini dibangun sekitar abad ke-16, tepatnya masa Sunan Kudus dan Sunan Muria. Masjid tersebut berlokasi di Desa Hadiwarno, Kecamatan Mejobo. Bangunan cagar budaya ini memiliki gapura dan mimbar yang terbuat dari bata merah bercorak Hindu. Selain itu, terdapat Soko Papat yang berfungsi sebagai penyangga bangunan. Konon, Soko Papat menjadi ciri khas masjid yang didirikan pada masa Wali Songo. 2. Masjid Langgar Dalam. Masjid Langgar Dalam tidak jauh dari kompleks Masjid Menara Kudus, hanya sekitar 200 meter di sebelah timur. Sesuai dengan namanya, masjid ini terletak di Desa Langgar Dalam, Kecamatan Kota. Masjid yang berdiri sejak tahun 1480 Masehi ini dianggap sebagai masjid tertua di Kudus, loh. Keunikan dari masjid ini bisa kamu lihat pada atapnya, berupa tumpang susun 3 dengan mustoko di puncaknya. Selain itu, bagian dalam bangunan terdapat dinding pembatas yang dibagi menjadi 4 bidang dengan 3 pintu masuk. Kamu bisa menyaksikan hiasan dinding bercorak Hindu. 3. Masjid Loram Kulon. Masjid Loram Kulon juga dikenal sebagai Masjid At-Taqwa, terletak di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati. Berbeda dari kedua masjid sebelumnya, masjid ini terkenal dengan gapura unik bernama Padureksan. Adanya gapura menjadi simbol budaya masyarakat Hindu Jawa sebelum masuknya Islam. Masjid tersebut dibangun pada tahun 1597 oleh Sultan Hadirin. Namun, Padureksan sudah berdiri 1 tahun sebelumnya. Kini kamu bisa melihat gapura bercorak Hindu yang masih autentik di depan masjid. 4. Masjid Wali Jepang Al-Makmur. Jika mendengar nama Masjid Wali Jepang, apa yang terlintas dalam benakmu? Masjid ini tidak ada kaitannya dengan negeri Sakura, melainkan dipercaya masih berkaitan dengan Adipati Jipang. Lokasinya memang di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo. Masjid yang dibangun pada abad ke-16 ini dibangun oleh Sunan Kudus untuk Arya Penangsang atau Adipati Jipang. Yaps, Arya Penangsang berasal dari Kadipaten Jipang, daerah Blora, untuk belajar ilmu agama. Selain sebagai salah satu fasilitas, masjid tersebut juga menjadi saksi penyebaran Islam di Mejobo. Hampir sama dengan Masjid Loram Kulon, Masjid Jepang Al-Makmur ini juga memiliki gapura paduraksa di depannya. Sedangkan bangunan utama masjid dihiasi dengan ukiran kayu dengan atap tumpang susun 3. Tentunya, terdapat Soko Papat yang menjadi ciri khas masjid semasa Wali Songo. 5. Masjid At-Taqwa Sunan Kedu. Makam Sunan Kedu berada di Duku Kerajaan, Desa Gribik Kecamatan Gebok, Kudus. Di kompleks makam terdapat sebuah bangunan yang bertuliskan Makam Kanjeng Sunan Kedu atau Syekh Abdul Bashir. Sunan Kedu merupakan sosok wali dari daerah Parakan, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Kala itu, Sunan Kedu datang ke Kudus, untuk menjadi santri atau murid dari Sunan Kudus. Beliau datang ke Desa Gribik tahun 1576 Masehi. Tujuan misi datang ke Gribik menimba ilmu kepada Sunan Kudus atau ingin menjadi muridnya. Hubungan Sunan Kedu dengan Sunan Kudus sebagai murid. Sunan Kedu pertama kali datang ke Kudus sempat dianggap pamer ilmu oleh Sunan Kudus. Konon, Sunan Kedu bertemu Sunan Kudus dengan terbang naik tampah, anyaman bambu berbentuk bundar untuk menampi beras. Di dalam perjalanan Sunan Kedu ke Gribik ada kesalahpahaman dengan Sunan Kudus. Sebab Sunan Kedu terbang di udara naik tampah. Sunan Kudus pun mengingatkan pendekar tersebut dengan menurunkannya paksa hingga terjatuh sebuah tempat luas yang berlumpur, daerah tempat Sunan Kedu jatuh lalu diberi nama Desa Jember di Kudus. Sunan Kedu dianggap pamer ilmu oleh Sunan Kudus. Kemudian Sunan Kedu disabda Sunan Kudus ditunjuk jarinya.
Jadi ketika Sunan Kedu melayang-layang di udara kan terus dilihat murid-murid Sunan Kudus. Sunan Kudus bilang, dodol ora tuku, maknanya jualan tidak beli, artinya Kudus itu gudangnya ilmu, gudangnya daya, alias kesaktian. Kok pamerono ilmu ngono iku, ora gumun, maknanya, kamu pameri ilmu seperti itu, tidak akan takjub. Langsung Sunan Kedu jatuh di tempat yang Jember atau Jembar, artinya luas. Akhirnya Sunan Kedu jatuh di lokasi yang Jember, sekarang dinamakan Desa Jember. Akhirnya Sunan Kedu bersemedi di Desa Gribik, Kecamatan Gebok. Lokasi itu pun tidak jauh dari kawasan makam, menara, dan Masjid Sunan Kudus sekitar 3,7 km. Ada peninggalan batu yang dipercaya oleh masyarakat merupakan bekas semedi Sunan Kedu di Desa Gribik. Batu itu dinamakan Batu Kenong. Batu Kenong bertempat di sebelah selatan Masjid peninggalan Sunan Kedu. Jadi Batu Kenong itu peninggalan Sunan Kedu itu berada di baratnya Masjid Batu Kenong untuk munajat Sunan Kedu. Pada tahun 1576 Sunan Kedu sudah berada di Kudus dan sangat gigih menyebarkan syiar Islam dan pemerintahan, mengingat pada saat itu Sunan Kedu dipercaya Kesultanan Demak menjadi Tumenggung Wedono. Tahun 1599 Sunan Kedu mendirikan Masjid At-Taqwa bertepatan dengan hari Jumat Pahing dengan dibantu para santri dan juga Kanjeng Sunan Kudus selama 3 minggu. Dilengkapi batu alam yang dikenal, Watu Kenong, khusus bermunajat dan berdoa khusus Syekh Abdul Basir. Saat ini batu tersebut berada di belakang masjid. Sebagai tempat ibadah, tempat itu juga dilengkapi sumber mata air kehidupan dan sebagai tempat berwutlu yang dinamakan Belik Sumber Joyo, atau menurut masyarakat sekitar disebut Belik Pundung. Keberadaan Sunan Kedu akhirnya beliau wafat pada tahun 1612 dan dimakamkan di area masjid yang terletak di sebelah barat. Lalu di sebelah barat dari makam beliau adalah makam Siti Nadiroh dan Dewi Maryam yang merupakan putri beliau. 6. Masjid Jami Manarul Huda. Masjid Jami Manarul Huda adalah masjid tertua yang berdiri di Duku Baran, Kiringan, Desa Samirejo, Kecamatan Dawe. Sebuah warisan nenek moyang yang dibangun pada masa hidup Mbah Kiai Abdullah Asyik bin Abdus Syakur, atau lebih akrab masyarakat menyebutnya dengan julukan Mbah Kiai Udan Panas. Beliau diyakini sebagai orang pertama yang singgah di Desa Baran. Pada waktu itu beliau, babat alas tak kenal lelah walau saat teriknya panas matahari dan hujan sekalipun, beliau tetap tegar demi misinya menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Masjid Manarul Huda sendiri mempunyai ikon menara yang khas, tampak seperti bangunan kuno menyerupai menara pada Masjid Menara Kudus. Masjid ini berkali-kali mengalami pemugaran, di mana renovasi terakhir dilakukan pada tahun 1993 sampai tahun 1994 yang dicanangkan oleh Kiai Haji Ahmad Musa Maulani, dan diresmikan pada tahun 1995. Masjid ini mempunyai manajemen yang cukup solid dan mengalami kemajuan pesat di era modern ini. 7. Masjid Nganguk Wali Kiai Telingsing. Masjid berukuran 25 x 20 meter ini ada kaitannya dengan Kiai Telingsing. Sang Kiai adalah seorang keturunan Tionghoa yang bernama asli Delingsing atau Tan Lingsing atau Tilingsing. Disebut sebagai Masjid Nganguk Wali, karena konon masjid ini didirikan oleh para wali, yang pengawasannya kemudian diserahkan kepada Kiai Telingsing. Pada belandar masjid terdapat tulisan yang berasal dari ajaran Kiai Telingsing, yaitu Solat Sakolo Salohodongo Sampurna, atau solat adalah sebagai doa yang sempurna, serta ada pula tulisan berbunyi, Lenggahing panggenan tersetihing ngaji, yang bermakna menempatkan diri pada yang benar, suci, dan terpuji. Salah satu yang membuat Masjid Nganguk Wali ini lebih menarik untuk dikunjungi adalah dinding tembok luar, dan gapura paduraksa yang memisahkan pelataran luar dengan pelataran dalam yang lebih tinggi, dihubungkan sejumlah undakan. Pada lubang gapura, terdapat struktur kayu yang diukir indah. Gapura ini belum lama dibuat, untuk mengembalikan bentuk bangunan aslinya. Itulah fakta ketujuh bangunan masjid yang sangat bernilai sejarah di Kota Kudus. Semoga bermanfaat, dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa, subscribe, like dan komen, jika ada kritik dan saran. Terima kasih.